Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian sehat walafiat sehingga pagi hari ini kita dapat belajar bersama. Materi hari ini adalah materi kelas 5. Kita bahas tema 1 subtema 3 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas: 1. Menentukan ide pokok pada teks. 2. Mengartikan kosakata. Yang ketiga, mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdapat beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Masih ingat kalian apa itu ide pokok? Iya, betul. Ide pokok adalah inti permasalahan dalam sebuah teks. Yuk, kita coba mencari ide pokok dan kosakata pada bacaan berikut ini. Pembuatan batu bata. Rumah atau tempat tinggal banyak yang menggunakan batu bata sebagai bahan dasar bangunannya. Selain itu, batu bata banyak digunakan untuk dinding pada bangunan, gedung, pagar, saluran, dan pondasi. Batu bata pada umumnya dipakai sebagai penyangga atau pemikul beban yang ada di atasnya. Pesatnya pembangunan perumahan menjadikan kebutuhan batu bata semakin meningkat. Hal ini membuka peluang usaha dalam mengadakan materi bangunan tersebut. Hal ini juga menjadikan batu bata sebagai peluang usaha dalam proses pembuatannya yang relatif mudah dan biaya pembuatannya murah. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan batu bata adalah cangkul, cetakan batu bata, dan tungku pembakar. Sementara itu, bahan baku yang digunakan tanah liat, air, sekam padi, dan kayu bakar, batu bara, atau sabut kelapa sebagai bahan bakar. Kosakata. Kita cari kosakata sulit dan temukan artinya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misal, dalam bacaan tadi ada kata pondasi, artinya dasar bangunan. Peluang, kesempatan. Dasar, pokok. Biaya, ongkos. Ya, kalau sudah dicari kata kosakata, kita lanjutkan, kita cari ide pokok tiap paragraf. Paragraf pertama, kegunaan batu bata dalam bangunan. Paragraf yang kedua, ide pokoknya pembangunan perumahan kebutuhan batu bata meningkat. Paragraf ketiga, peralatan dalam pembuatan batu bata. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Kita coba ide pokok pengertian kram. Kita buat kalimat utamanya menjadi kram adalah kejang pada otot yang menimbulkan rasa sakit dan nyeri. Kalimat penjelas atau kalimat pengembangnya kita buat: 1. Kram otot terjadi pada saat tubuh kehilangan garam dan cairan saat keringat keluar banyak. 2. Kram biasanya dapat disembuhkan dengan meregangkan dan memijit otot. 3. Kram otot sering terjadi ketika kita sedang tidur, tetapi juga bisa karena aktivitas fisik yang berat seperti olahraga. Nah, kita gabungkan menjadi satu. Kalimat utama kita tulis di paling awal. Kram adalah kejang
pada otot yang menimbulkan rasa sakit dan nyeri. Kemudian kita sambungkan kalimat penjelasnya. Kram otot terjadi pada saat tubuh kehilangan garam dan cairan saat keringat keluar banyak. Kram biasanya dapat disembuhkan dengan meregangkan dan memijit otot. Kram otot sering terjadi ketika kita sedang tidur, tetapi juga bisa karena aktivitas fisik yang berat seperti olahraga. Jadilah satu paragraf dari ide pokok pengertian kram. Meringkas teks. Langkah-langkah meringkas. 1. Membaca secara seksama seluruh teks. 2. Menuliskan gagasan pokok atau ide pokok tiap paragraf. Yang ketiga, menyusun ide pokok paragraf menjadi ringkasan teks. Contoh. Aktivitas penduduk Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografisnya. Penduduk yang menempati suatu wilayah akan terpengaruh dengan kondisi geografis wilayahnya, termasuk kebudayaannya. Aktivitas kebudayaan masyarakat yang hidup di pesisir pantai akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lainnya seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan. Bagi masyarakat pantai, laut merupakan sumber penghidupan. Sumber daya laut dengan daerah tangkapan ikan yang selalu berpindah berpengaruh pada sifat atau karakter masyarakat pantai. Kita buat ringkasannya. Ide pokok dari paragraf yang pertama. Aktivitas penduduk Indonesia tidak lepas dari kondisi geografisnya. Kemudian ide pokok paragraf yang kedua, masyarakat pantai, laut sumber penghidupan. Nah, kita bahas tentang sinonim. Sinonim yaitu persamaan kata atau padan kata. Kata singgah itu sinonimnya adalah mampir. Interaksi sinonimnya hubungan atau korelasi. Agraris sinonimnya pertanian. Komoditas sinonimnya barang dagangan atau produk. Wisatawan sinonimnya pelancong, pengunjung atau turis. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga anak-anakku lebih paham. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.